Halo, assalamualaikum Abang Andi. Mohon maaf seandainya saya lancang. Saya ini nomornya suami saya atas nama saya Ibu Cartem dari Bekasi. Ya bukan dibilang keluhan, nggak keluhan. Ibaratnya seterusnya saya ngomong secara terus terang. Permasalahannya sih bagi saya namanya juga kita nggak tahu ya salah apa sama tetangga dibilang salah ya, namanya juga manusia pasti ada salahnya ya, Allah yang tahu benar. Tapi dari situ tuh saya ibaratnya kanan kiri di pagar tanda tanya gitu. Benar masalah salah mah Allah yang tahu, saya juga nggak tahu. Cuman masalah dagang ini saya kanan kiri dipepet, lihat saya usahanya banyak yang beli, mungkin tetangga iri apa gimana saya juga nggak ngerti Bang Andi. Mohon pencerahannya, minta maaf sebelumnya. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bang Andi. Saya dengerin YouTube-nya Bang Andi. Alhamdulillah saya pelajarin. Setelah pelajarin saya udah dapat 15 hari. Terus mungkin ada teguran, bener kata Bang Andi. Ya dikikis apa yang saya cintain, ya mungkin ini jalan Allah dicoba. Karena dicobanya itu saya usahanya dagang lumayan lancar, sementara tetangga sama-sama jualannya lain, beda butik. Mungkin kurang pembelinya, peminatnya kurang, saya juga nggak tahu. Ya dari situlah intinya sama Bang Andi. Mungkin karena saya lihatnya jualannya rame, jadi dipager kanan kiri, nggak ngerti. Ya manusia namanya juga salah dan dosa pasti ada. Tapi kan saya sama tetangga dibilang kalau saya merasa bener itu katanya sombong. Tapi dari situ tuh Bang Andi saya baik sama tetangga. Mohon pencerahannya. Mohon maaf Bang Andi, minta balesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sarkem. Kenapa Ibu? Itu mengeluh atau mengeluh? Jadi inilah yang banyak kita nggak pahami, banyak kita nggak sadari ya. Banyak dari kita itu nggak ngerti bahwa hakikat rezeki itu ya sejatinya dari Allah, bukan dari usaha kita ya. Memang benar kita disuruh Allah berusaha sebaik mungkin untuk menjemput rezeki. Tapi kalau kita hanya berpatokan kepada ikhtiar kita, kepada usaha kita, maka di situ kita akan terjebak oleh sebab akibat. Kita akan terjebak oleh ya logika. Karena rezeki ini kan gaib. Harus bermain juga dengan kesadaran yang di luar logika. Seperti Ibu Sarkem mengeluh karena di kiri kanannya dipepet sehingga tokonya atau rumahnya, tempatnya berjualan jadi terhalangi ya. Itu namanya masih logika, Bu. Sama halnya seperti orang yang jual es. Ketika dia berjualan, tiba-tiba turun hujan. Begitu turun hujan, pasti mindsetnya akan berpikir ini hari pasti sepi pelanggan ini.
Coba harinya panas, pasti banyak yang beli. Tapi karena hujan ini nampaknya sepi nih nampaknya. Mengeluh dia. Padahal belum terjadi, tapi sudah di saat hujan turun di situ dia langsung mengeluh. Rupanya keluhannya itulah menjadi doa. Ya. Jadi disinilah kita harus hati-hati dalam berprasangka ya. Prasangka itu memiliki energi, memiliki power, memiliki kekuatan, dan itu bisa jadi doa. Hukum tarik menarik alam di dunia ini ya akan mewujudkan apa yang kita pikirkan. Makanya orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang istilahnya gimana ya, ya selalu berhasil lah. Rata-rata energinya positif, pikirannya positif, makanya sering berhasil. Tapi bagi kita yang sering gagal, ya kenapa ya bang, rezekiku kok seret terus, kok tidak seperti dulu ya. Atau kita sudah berusaha sekuat tenaga, kenapa ya bang, kok tidak seperti yang lain. Enak aja yang lain tuh rezekinya, kok saya begini-begini aja ya. Karena kita nggak berani keluar dari mindset kita itu. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, siapapun yang mungkin saat ini banyaklah terkendala oleh rezeki ya, kita harus main di wilayah yakin. Sesuatu yang tanpa sebab akibat ya, harus kita lompati itu. Jadi contohnya bagaimana bang? Ya contoh kita jualan es nih. Aduh, turun pula hujan. Ya sudah, jangan dipikirkan. Kita harus tetap fokus pada satu titik bahwa rezeki hari ini pasti ada. Yakin saja. Tapi harinya hujan bang. Ya nggak peduli mau hujan nggak hujan. Aku yakin, aku berprasangka Allah yang ngatur rezekiku. Mau hujan gak hujan, karena Allah bilang apa? Akulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Berarti rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena ikhtiar kita. Ya, kalau kita bilang bekerja baru bisa makan, itu masih sebab akibat, masih pakai logika. Tapi kalau kita bermain di wilayah yakin, aku yakin hari ini aku makan, walaupun aku nggak kerja, ya. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak, ya. Bekerja sama bergerak berbeda, ya. Kalau kita bilang aku bekerja karena uang, itu namanya karena diri kita. Tapi berbeda orang yang bergerak karena mengikuti perintah Allah. Maka rezekinya pasti dicukupkan Allah. Ya. Gimana tuh bang antara bekerja dan bergerak tadi? Ya ini memang beda tipis tapi berbeda. Hampir sama tapi berbeda. Jadi kita harus pahami di mana letak amanah yang Allah berikan kepada kita, di mana kemampuan kita. Ya, di mana tugas yang Allah kehendaki pada diri kita, jalani, bergeraklah. Maka rezeki pasti ada. Jadi kita bekerja bukan karena uang, tapi kita bekerja karena Allah. Ya, masih bingung nih bang. Pelan-pelan kita belajar kalau masih bingung. Ya. Ini contoh. Kalau saya bilang saya nge-YouTube karena uang, ya mungkin saya yakin gak akan YouTube saya sebesar ini. Saya yakin gak mungkin uang dari YouTube bisa menghidupi keluarga saya nggak yakin. Tapi karena saya bergerak karena Allah bilang ya udah, kau sudah menulis, sekarang waktunya kau buat YouTube, sekarang waktunya kau berbagi keilmuanmu di YouTube. Saya ikuti perintah Allah, bukan karena uang, ya. Karena 2 tahun saya nge-YouTube itu nggak ada uang, tapi ikut aja perintah. Nah, ketika
sudah berjalan 2 tahun, baru di situ Allah kasih. Ternyata dari YouTube ada penghasilan, dari YouTube ada pemasukan, dan itu bisa menghidupi keluarga saya. Jadi berbeda ya, kalau kita sengaja nge-YouTube untuk cari uang, nah itu namanya bekerja. Tapi kalau saya bergerak, ya, akhirnya nge-YouTube. Begitu nge-YouTube, makin banyak orang beli buku. Tahu orang, makin dikenal orang, makin banyak orang ngikuti channel saya, dan mereka tahu saya punya buku, makin banyak orang beli buku. Ya. Nah, itu juga bukti bahwa rezeki itu Allah yang atur. Jangan kita bilang rezeki kita yang atur. Kalau kita bilang aku harus kerja keras biar uangku banyak, uang yang banyak itu sesuai dengan kerja kerasku, itu salah. Berarti kamu bekerja karena uang, bukan mengikuti gerak Allah. Ya sama juga macam Ibu Sarkem tadi. Allah perintahkan, Allah memberi kita kemampuan berdagang. Ya sudah, dagang saja, gak usah dipikirkan. Tapi sepi bang pelanggan bang, sudah dipagar, sudah dipepet, kiri kanan sudah tertutup. Itu namanya masih sebab akibat. Ya, aku yakin walaupun diketutup ini sama pagar tetangga ini, aku yakin rezekiku ada. Allah yang atur nanti. Pembeli itu akan datang dengan cara Allah sendiri. Kalau kita main di situ, insya Allah datang itu. Ya, saya juga berdagang. Dagang apa? Dagang buku, ya kan? Saya juga jualan buku. Ya, dulu juga bingung. Aduh, hari ini gak ada yang beli. Saya uang udah gak ada. Mau bayar ini, mau bayar itu, gak ada uang. Ya, akhirnya apa? Diajarkan itu sama Allah. Kalau tunggu ada pembeli baru kau ada uang, itu namanya masih sebab akibat. Jadi bagaimana caranya ya Allah? Ya kau yakin saja uangnya ada. Jangan lihat caranya. Ya, nah, macam-macam cara Allah. Ya kan? Nah, saya terapkan. Alhamdulillah. Sampai sekarang udah berapa tahun saya jualan buku, ada-ada saja itu. Ya. Ada-ada saja. Aku nggak ada aku pikirkan begini begitu. Aku yakin Allah yang atur nanti pembelinya. Ya kan? Allah yang gerakkan pembelinya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan sebab akibat. Ya, wilayah ini harus naik lagi ke wilayah yakin. Kalau kita bilang tunggu pembelinya ramai baru banyak uang, baru ada uang, ya itu masih sebab akibat. Ya, banyaklah di YouTube itu sudah saya ceritakan itu tentang kebesaran Allah, tentang karunia Allah yang Dia tunjukkan di keseharian kita, ya. Jadi kita ketika ibaratnya ya terpuruk, jatuh, bagi saudaraku, sahabatku yang saat ini ya lagi demam lah dompetnya, ya kan? Lagi demam dompetnya, lagi sakit dompetnya, minta sama Allah, ya Allah, biar sehat dompetku ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah? Baca itu. Nanti ada perintah. Oh kamu begini saja, oh kamu begitu saja. Jalani. Jalani karena Allah, bukan karena uang. Ya, berbeda kalau kita karena uang. Gak ada keberkahan nanti. Uang banyak dapat, tapi gak ada berkah. Yang ada apa? Capek aja kita. Makanya banyak orang karena sudah mencintai uang, sudah niatnya itu hanya karena cari uang, akhirnya apa? Kehidupannya itu dibuat susah, dibuat capek oleh pekerjaan. Sibuk dia, anak istrinya dia nggak peduli, sibuk bisnis terus, sibuk kerja terus, ya. Waktu ibadahnya juga ditinggalkan, asik mikir dunia terus.
Kalau kita seperti itu, yaitu pertanda bahwa kita kerja karena uang. Ya. Berbeda loh kalau kita niat, ya Allah, aku bekerja untuk menafkahi anak istriku. Ya. Aku untuk memenuhi kebutuhan mereka. Niat pertama apa? Bukan uang, niat pertama ibadah. Karena apa? Menafkahi anak istri tanggung jawab kita kan. Ada ibadah di situ. Niatkan seperti itu. Ya udah, bekerja sungguh-sungguh. Lakukan apa yang kita bisa. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita lakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, ada keberkahan. Apapun lah. Begitu sekarang kita berdagang. Apa saja dagangan kita, ya lakukan karena Allah, jangan karena uang. Ya. Lakukan karena Allah. Harus ada nilai ibadah. Ya Allah, aku hendak menyekolahkan anakku. Aku hendak membiayai hidup keluargaku. Kuatkan aku, sehatkan tubuhku ya Allah. Mudahkanlah usahaku ya Allah. Atau kita punya niat atau punya nazar, aku ingin menolong orang-orang di sekitarku. Di kampungku ada janda-janda tua yang tidak ada lagi yang peduli, aku hendak menolong ya Allah. Ya, atau ada anak yatim, aku di kampungku ada anak yatim ya Allah. Mudahkan aku biar aku bisa tolong mereka. Ya, niatkan karena ibadah. Kalau niatkan karena ibadah tuh lancar. Tapi kalau kita niatnya hanya uang, susah. Ya. Jadi kalau dibilang, kenapa ya bang? Kok sempit? Kok dipersulit? Ya. Makanya kita jadi nggak enak sama tetangga, jadi nggak cocok sama tetangga karena masih melihat sebab. Ya, jadi untuk Ibu Sarkem, kalau tetangga pagar ya udah jangan marah, nggak boleh marah. Ya, biarkan saja hak mereka, tanah-tanah mereka. Oh, tapi bang nanti terhalangi dagangan saya, ya berarti kita masih lemah mindset kita itu. Harus naik lagi kita ke wilayah yang lebih tinggi. Ya. Aku yakin bagaimanapun caranya daganganku laris. Udah gitu aja. Jangan lagi di wilayah sebab akibat. Jadi kalau kita paham rezeki itu datang dari mana, ya. Allah yang mengatur, Allah yang memberi. Ya. Aku ini hanya istilahnya syarat saja lah. Aku bekerja ini kan hanya sebagai ikhtiar saja, syarat saja. Mengenai keberkahan Allah yang atur. Ya. Nah, justru di sini kita harus pahami, harus membaca. Ketika rezekiku dipersulit, tujuan Allah itu apa? Hikmahnya apa? Ya. Nah, baca itu. Bisa jadi kita nggak pernah minta sama Allah. Kita berusaha, berdagang, berjualan. Semua yang ada di otak kita itu hanya duit aja. Tapi kita nggak pernah merasakan, tidak pernah menyadari sejatinya yang memberi rezeki itu Allah, bukan karena usaha kita. Nah, di satu titik kita sombong, di satu titik kita sudah mengacuhkan Allah, ya Allah murka. Di saat Allah murka itu dihancurkan semuanya, ya. Yang dulunya nggak butuh Allah dibuat butuh sama Allah. Harus paham. Jangan kita jadi marah sama tetangga, ya. Kok marah kita sama tetangga, ya kan? Bang, banyak yang iri bang, banyak yang dengki sama saya bang, begini begitu. Ya, kalau banyak yang iri, banyak yang dengki, kembalikan lagi ke diri kita. Kenapa mereka iri? Kenapa mereka dengki? Berarti kita kurang baik. Ya, coba kita baik. Nggak mungkin mereka seperti itu. Kita sombong. Di situ Allah jatuhkan. Perantaranya kan makhluknya. Nggak mungkin Allah menjatuhkan langsung, secara langsung nggak mungkin. Pasti lewat perantara makhluknya. Ya.
Makanya kita cepat-cepat sadar, cepat-cepat paham, cepat-cepat ngerti. Kalau sekarang dipersulit tidak seperti dahulu, kenapa sekarang dipersulit? Tanya lagi kepada diri. Ya. Jadi mengeluh kita itu harus ada alasan mengeluhnya. Jangan mengeluh kita karena memandang orang. Jangan mengeluh kita itu karena kita menyalahkan orang lain, ya. Tidak ada yang bisa mencelakai kita, tidak ada yang bisa orang hendak menjatuhkan kita, nggak bisa. Semua tergantung Allah sekarang. Ya kalau Allah sudah izinkan, Allah kehendaki, ya udah. Bilang apa kita? Jadi untuk Ibu Sarkem dan saudaraku yang lain, sahabatku yang lain, ayo kita sama-sama belajar naik lagi ke wilayah yang lebih tinggi, yaitu wilayah tanpa sebab akibat. Main di wilayah yakin, ya. Bagaimanapun jalannya, aku nggak peduli, aku nggak tahu. Yang penting aku tembus kepada tujuan, ya. Jadi jangan lagi terjebak dengan sebab akibat. Ini daganganku dihalangi bang, ketutup jalannya bang, tidak seperti dulu bang, segala macam. Ya sudah, terima aja. Ya, ajak komunikasi sama Allah, ajak bicara Allah. Ngadulah sama Allah. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Tanya sama Allah. Ya, apa aku harus pindah? Cari tempat yang lebih strategis, atau aku tetap di sini tapi aku yakin Engkau yang jamin, ya Allah. Ya. Jadi rezeki itu tahu alamatnya. Jangan dibilang rezeki datang itu bisa salah alamat, nggak bisa salah. Tahu dia alamatnya di mana. Ya. Jadi kita jangan sampai takut nggak dapat rezeki. Jangan takut kita nggak dapat apa dari Allah, itu karunia dari Allah, ya. Jadi kita belajar terus, main di wilayah yakin, jangan lagi melihat sebab akibat. Buktikan. Memang wilayah ini nggak bisa kita kalau main yakin-yakin aja tanpa pembuktian. Saya pun bertahun-tahun saya buktikan, ya kan. Ketika saya terpuruk, ketika saya nggak punya uang, istri sudah mulai gelisah, bang besok bayar listrik bagaimana bang, nggak ada lagi uang ini bang. Tenang aja, tanggal berapa bayar listrik? Oh tanggal 12, tanggal 10 udah ada itu, saya bilang. Rupanya tanggal 5 sudah ada, ya kan. Main yakin aja. Nah itu berulang-ulang itu, berulang-ulang. Buktikan itu. Nah, lama-lama tebal keyakinan kita itu makin kuat. Karena apa? Sudah sering membuktikan. Ya kan? Nggak usah dicari jalannya bagaimana. Yakin saja. Kalau saya begitu. Ya, memang wilayah ini ya datangnya di saat betul-betul butuh gitu. Ya kan? Kalau ibaratnya Allah memberi sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Ya kan, aku yakin begini begitu, ingin ini ingin itu, ya kalau nggak butuh ya Allah nggak kasih juga. Tapi ketika betul kita butuh, Allah kasih, ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, jangan lagi kita saling menyalahkan orang lain, ya. Pahami, kenali, harus ngerti rezeki itu dari siapa, yang mengatur siapa, ya. Jadi bukan karena usaha kita, karena kerja kita. Gak ada orang bisa menghalangi rezeki, itu gak ada. Semua itu tergantung Allah, ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ayo kita belajar yakin, lepaskan dan tinggalkan sebab akibat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.